Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sifani Marato Azharani bersama dengan rekan saya Auralia Firly Araniri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Hartilar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selain manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Sedangkan secara eksplisit, hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, warganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sehingga dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedelapan, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya. Perkembangan HAM di Indonesia. HAM di Indonesia bersumber pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM menjadi jaminan filsafat yang kuat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus dilakukan pemerintah yang sangat melanggar HAM. Beberapa contoh peristiwa atau kejadian dari pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu pada tahun 1965, di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat dan penangkapan, penahanan, dan pembantaian komunis Indonesia. Kembali ke masalah HAM di Indonesia. Mengapa pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi dari tahun ke tahun dan juga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM itu? Apakah pemerintah terlalu tegas menindak oknum atau institusi yang menentang kekuasaannya? Ataukah memang masyarakat kita yang terlalu anarkis sehingga pemerintah terpaksa melakukan tindakan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memberatkan rakyat? Karena biasanya rakyat bertindak dikarenakan hal tersebut. Tidak akan ada suatu masyarakat menyerang atau menuntut ke pemerintahnya jika tidak ada hal dasar yang melatar belakanginya. Perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik.
Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu pertama, Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah perjanjian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droit de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin Delano Roosevelt. Contoh pengamalan HAM. Sila Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama Pancasila yaitu setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Pertama, saling menghormati antar manusia. Kedua, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Ketiga, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Sila Pancasila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Kedua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Ketiga, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan Persatuan Indonesia adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Pertama, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pertama, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Pertama, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Kedua, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Ketiga, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Sekian presentasi materi dari kami, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.